Sekarang kedua tokoh itu berada di ruang tahanan Polda Metro untuk kemudian kasus Mas Roy dan Ibu Tifa akan dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, Bung Bowo, kalau Anda biarkan kezaliman hukum ini tumbuh merajalela, tunggu saja prahara politik yang akan Anda hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara sebangsa setanah air, video singkat ini saya tujukan terutama untuk Saudara Prabowo, Presiden kita, dan juga untuk orang-orang yang selalu berada di lingkaran istana yang mengerumuninya. Bung Prabowo, Polda Metro Jaya menurut hemat saya telah melakukan kezaliman atas Roy Suryo dan T. Fauzia. Tuduhannya, keduanya telah melakukan penyebaran informasi yang tidak benar karena menuding ijazah Jokowi palsu. Tuduhan itu dianggap fitnah karena dalam analisa Polda Metro Jaya ijazah Jokowi itu asli. Ini luar biasa. Sekarang kedua tokoh itu berada di ruang tahanan Polda Metro untuk kemudian kasus Mas Roy dan Ibu Tifa akan dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, Bung Bowo, kalau Anda biarkan kezaliman hukum ini tumbuh merajalela, tunggu saja prahara politik yang akan Anda hadapi. Jadi penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan Roy dan Tifa menurut saya merupakan pinnacle of injustice. Jadi sebuah puncak kezaliman. Di mata saya dan banyak rakyat Indonesia, Anda telah menjadi presiden yang zalim dan sekaligus takabur. Referensi saya itu adalah Al-Quran, kitab suci yang sudah berusia mendekati 15 abad, yang tetap otentik, tidak bisa dipalsukan walaupun hanya satu ayat atau satu kata sampai hari kiamat kelak. Bahwa Allah SWT tidak menyukai manusia yang zalim tertera dalam surah Asy-Syura ayat 40 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa jazaa'u sayyi'atum mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Tetapi siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang zalim. Juga Allah SWT tidak menyukai manusia-manusia yang takabur, sombong, atau jumawa. Itu tertera di dalam surat An-Nahl ayat 23 yang bunyinya, La jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin. Artinya sesungguhnya Allah tidak menyukai manusia-manusia yang sombong, arogan, atau jumawa, dan takabur. Jadi kalau Anda, Bung Bowo, ingin ambruk bersama Gibran, teruskan kezaliman Anda dan ketakaburan Anda. Kalau Anda ingin pendapat netral, dengarkan pendapat Hotman Paris di tribunnews.com, video berjudul Hotman komentari penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa beberapa jam yang lalu. Jadi sekian saja saya punya masukan untuk Anda, Bung Bowo. May Allah curse you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita tadi saya datang untuk melihat kondisi kan, dan juga sekaligus meminta pendapat, masukan dari prinsipal karena kita mau rapat. Nah ini kita setelah rapat kita ingin melaporkan hasilnya dan kemudian juga tentu minta pertimbangan lagi, karena bagaimanapun begini, dalam kasus lawyering seperti ini kan kita harus memperhatikan betul apa kemauan prinsipal kan, apalagi ini kasus yang memberikan
atensi publik yang tinggi. Jadi tidak bisa sembarangan kita menghandle-nya. Secara hukum nggak susah sebenarnya, kasus ringan kan sebenarnya kan, pencemaran nama baik, kemudian fitnah itu ancaman hukumannya harusnya di bawah 5 tahun. Tapi kita tahu kan ada pasal-pasal yang kemudian diselundupkan, kita duga itu pasal Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman sampai 12 tahun. Karena itu kita perlu bertindak hati-hati dan kemudian juga kita kaitkan dengan kemungkinan nanti penyerahan dua beliau hari Senin nanti pukul 9 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah, kita ingin memastikan bahwa upaya untuk misalnya penangguhan penahanan atau tidak ditahan itu tetap kita prioritaskan kepada mereka. Katanya mau bawa 50 tokoh ya Pak? Kurang lebih. Jadi gini, banyak tim yang bekerja. Jadi bukan kita saja. Jadi Mas Roy itu ada beberapa tim yang mengasistensinya dia. Kemudian Dr. Tifa juga ada tim sendiri. Jadi kalau digabung-gabung barangkali ya banyak juga tokoh. Tetapi memang ada beberapa nama yang kita belum bisa sampaikan ya. Tetapi yang bisa disampaikan misalnya Profesor Din Samsudin itu juga memberikan jaminan agar kedua beliau tidak ditahan begitu. 50 tokoh ini apakah nantinya di pas pelimpahan itu akan ada yang ikut serta datang atau gimana? Gini, saya pikir yang 50 tokoh itu dari tim lain mungkin ya mengatakannya ya. Jadi kalau saya sendiri saya tidak ingin menyebutkan berapa jumlahnya karena kita terus mengumpulkan jaminan dari tokoh tersebut. Tidak sulit dari sisi komitmennya, tapi sulit dari sisi waktu karena kita harus meminta hitam atas putih kan. Ya, harus ada materainya, kemudian tanda tangan, dan kita harus mendatangi tokoh tersebut. Sebagian dari mereka seperti RG misalnya, lagi di China kan, gimana kita mau minta tanda tangan basahnya. Tetapi dari sisi komitmen dia bersedia menjadi penjamin. Jadi penjamin itu sebenarnya yang paling utama kan keluarga. Hanya tokoh-tokoh itu penting sebagai sebuah garansi bahwa dua klien kami ini memiliki kredibilitas gitu. Dan apa yang disangkakan kepada mereka itu bukan hal yang buruk sesungguhnya, tetapi masih ranah kebebasan berpendapat baik secara lisan dan tulisan yang harusnya dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Gitu. Bang, kan hari Senin itu kan pelimpahan ya, tahap 2. Berarti kan harus dengan barang bukti dan terdakwa ya, tersangka ya. Tersangka. Kita tahu masih dirawat, nantinya seperti apa Bang? Kita belum tahu juga bagaimana skenarionya, tapi ya doakan saja pada saatnya ya, tentu hari Senin nanti beliau berdua sudah bisa barangkali dibawa ke Kejaksaan Negeri dan kita berharap tidak ada penahanan terhadap kedua beliau gitu. Karena saya mengatakan kan kasus ini kan bukan kasus kejahatan mala inse dari sononya kejahatan, tetapi ini kan sebuah pelanggaran pidana yang dianggap pelanggaran pidana karena undang-undang mengaturnya. Karena itu menurut saya terhadap kasus-kasus seperti ini harusnya penyidik, ya, penegak hukum tidak perlulah melakukan yang namanya penahanan dan sebelumnya penangkapan. Karena ini kan bukan orang jahat. Jadi saya ingat kata-kata Pak Jimli itu, sebenarnya hukum itu ya harus dikenakan kepada orang jahat, bukan orang yang salah. Nah ini pun kesalahannya pun masih kita perdebatkan apakah beliau berdua bersalah atau tidak. Karena ini kan sekarang kita sedang berdebat. Lain halnya kalau kita mengatakan orang menjamret, membunuh, merampok, korupsi. Dan itu bisa dibuktikan misalnya. Itu kan sudah pasti kejahatan yang absolut. Tapi ini kan ketika ada anak bangsa mempertanyakan ijazah mantan kepala negara dan mengatakan setelah diteliti 99,9% palsu, apakah itu sebuah kejahatan? Apakah tidak itu sebuah partisipasi masyarakat untuk menjaga integritas nasional? Jangan sampai pemimpin-pemimpin bangsa justru memiliki kredensial, ijazah, sertifikat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan perolehannya begitu. Oke. Untuk malam hari ini Bang menyampaikan Pak Roy dalam rangka apa? Ya, Roy dan Dr. Tifa ya, dalam rangka kita untuk tadi saya katakan kan mengkonsultasikan apa yang sudah kita rapatkan tadi sepanjang hari, dan kita juga perlu masukan dari kedua beliau karena bagaimanapun principal first. Jadi principal lah yang kemudian kita utamakan
apa yang menjadi keinginan mereka begitu. Ini adalah statement yang kami keluarkan setelah mengantarkan dalam tanda kutip ya, mengantar baik Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa ke dalam penahanan Polda Metro Jaya. Sekali lagi beliau berdua itu ditangkap pada pukul 7 pagi tadi kurang lebih dan tanpa surat pemberitahuan sama sekali. Alasan penangkapan kalau kita baca surat penangkapannya adalah karena dalam rangka penyerahan tahap kedua, baik berkas maupun tersangka. Nah ini yang kami protes karena kami menganggap bahwa alasan tersebut alasan yang terlalu dibuat-buat. Karena pertama, nanti soal hukumnya bisa digali lebih lanjut, tapi ini soal kondisi yang ada. Ya, kalau kita katakan misalnya kedua beliau akan melarikan diri misalnya, sebelum diserahkan kepada pihak kejaksaan, rasanya tidak masuk akal, tidak mungkin. Atau misalnya menghilangkan barang bukti apa? Karena semua barang bukti sudah ada dalam proses penyidikan sampai tanggal 30 April, karena itu yang kemudian menjadi tempusnya, terakhirnya. Nah, karena itu kami protes dan kami tentu akan mengupayakan langkah-langkah hukum yang layak dan patut agar setidak-tidaknya penahanan ini ditangguhkan. Dan kemudian kami berharap bahwa nanti kami juga melakukan upaya hukum agar kemudian tidak ada penahanan di kejaksaan nantinya. Karena informasi dari penyidik mengatakan bahwa mereka akan diserahkan itu paling cepat nanti hari Senin. Karena ini hari Jumat, jadi hari Senin paling cepat. Tetapi kan kita tidak bisa menduga persisnya apakah memang betul-betul hari Senin atau hari lain misalnya. Walaupun kalau kita hitung sejak Iman Imanuddin, Direktur Reskrimum Polda Metro mengatakan bahwa sudah lengkap berkasnya, bukan P21 atau tidak perlu dilengkapi lagi, tapi dia bilang tidak membutuhkan lagi informasi tambahan. Maka sesungguhnya kalau sekarang tanggal 19 Juni itu sudah lewat 17 hari, padahal nanti akan dijelaskan oleh rekan kami harusnya dalam waktu 14 hari saja penyerahan itu dilakukan setelah P21. Hal lain juga yang barangkali membuat kami harus menggarisbawahinya adalah hari ini Dr. Tifa itu sedang akan berangkat ujian disertasi pada pukul 8. Jadi pada pukul 8 dia sudah bersiap-siap pergi sekitar jam 7, kemudian mobilnya dipepet di basement dan kemudian dipaksa dibawa ke sini tanpa didampingi oleh lawyernya. Tetapi karena ya barangkali pertimbangan jangan sampai ribut dan lain sebagainya, kemudian kita nyusul semua ke sini. Dan jangan lupa kawan-kawan, tanggal 19 Juni hari ini, dan besok itu tanggal 20, dan besoknya lagi tanggal 21 Juni 2026. Saya tidak menyebut, saya cuma menyebut tanggal 21 Juni. Ya, sehingga maknai saja. Karena kalau sudah Senin, sudah 22 Juni. Apakah ini ada kaitannya atau tidak, kita tidak tahu. Mudah-mudahan proses penegakan hukum di Republik ini tidak didasarkan pada pesanan-pesanan, tapi betul-betul penegakan hukum yang lurus. Silakan kawan-kawan.